Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair. Silakan disimak videonya. Tekanan pada zat cair terdiri dari 3 pembahasan, yakni jadi ada 3 pembahasan, yakni tentang hukum Pascal, kemudian tentang hukum Archimedes, dan yang terakhir tentang tekanan hidrostatis. Jadi pada pembahasan tekanan pada zat cair kita akan membahas 3 hal ini, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Pertama-tama kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini terjadi jika benda dimasukkan di dalam air, maka benda tersebut akan mengalami namanya tekanan hidrostatis yang ditimbulkan oleh hydro itu adalah air, ya. Hydrostatis berarti air yang diam, tekanan yang ditimbulkan dari air yang diam. Nah, misalkan ketika kita berenang di dalam air, maka itu semakin dalam kita berenang, maka tekanan telinga kita akan semakin penging gitu. Jadi karena di dalam rongga telinga kita ini ada selaput gendang telinga, itu tekanan semakin dalam kita berenang, maka tekanannya akan semakin kuat. Jadi telinga terasa penging. Ketika membahas tekanan itu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar merumuskan P atau tekanan itu sama dengan F per A. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan A. Jadi P itu sama dengan gaya per luas penampang. Ini untuk tekanan pada permukaan yang datar. Nah, bagaimana ketika tekanannya di air? Ya, tekanannya di zat cair. Maka P sama dengan, di mana F ini adalah gaya tekan, sedangkan A adalah penampang. Jika dia di dalam air atau berlaku tekanan hidrostatis, maka F di sini dipengaruhi oleh berat benda, sehingga F di sini itu adalah W, ya. W ini adalah berat benda. Nah, berat benda itu dirumuskan W sama dengan M kali G, ya. Massa dikali percepatan gravitasi, massa benda dikali percepatan gravitasi. Nah, sedangkan M, massa benda ini bisa diperoleh dengan rho kali V, ya. Rho kali V. Berarti rho kali V, ini M untuk M, ya. Rho kali V dikali G. Turunkan G-nya. Jadi ini rumusnya diturunkan. Sedangkan V ini adalah volume, rho ini adalah massa jenis zat cairnya. G ini adalah percepatan gravitasi. Kemudian V kita rumuskan lagi, V ini adalah H dikali A. H itu adalah ketinggian, sedangkan A ini luas penampang. Jadi kita turunkan lagi, rho dikali H dikali A dan dikali G. Ini adalah W, ya. Jadi rumusnya diturunkan, rho dikali H dikali A dikali G. Jadi F-nya kita ganti rho dikali H dikali A dan dikali G per A. Di sini A-nya mati, sehingga rumusnya
P sama dengan Rho dikali H dikali G. Nah, inilah rumus yang digunakan untuk menentukan tekanan hidrostatis, di mana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis, H adalah ketinggian, dan G adalah percepatan gravitasi, di mana percepatan gravitasi ini nilainya sama dengan 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Jadi G itu adalah ketetapan ya, dan nilainya konstan. Kemudian Rho ini adalah massa jenis zat cair itu bergantung pada jenis zat cairnya. Misalnya air itu Rho-nya itu 1 kg per meter kubik. Perhatikan, mari kita simak contohnya. Di sini ada sebuah akuarium berbentuk tabung. Nah, di sini dapat dilihat tinggi tabung itu 25 cm. Kemudian tinggi benda diukur dari benda sampai ke dasar itu 5 cm. Adapun tinggi atau dalamnya zat cair yang ada di tabung itu 15 cm. Ya. Jika diketahui zat cair yang digunakan adalah air, ya. Jika itu adalah air, maka Rho-nya, kita tulis dulu rumusnya. P sama dengan Rho kali G kali H. Ya. Dimana P sama dengan ya. Jika diketahui di sini adalah menggunakan zat cair berupa air, maka Rho-nya sama dengan 1. Kemudian G itu satuannya 1 kg per meter kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yang kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. H, nah di sini. Jadi kalau misalnya soal seperti ini terlihat banyak yang mau dicari, tapi ternyata yang perlu dicari atau dianalisis saja itu adalah H. Nah, H di sini muncul di gambar ini. H di sini ada 3 ketinggian, yang manakah yang digunakan? Ya, jadi harus teliti. H itu adalah tinggi benda yang diukur dari permukaan sampai ke benda. Sedangkan di sini H yang ada di ketiga H ini berbeda-beda. Di sini hanya H ketinggian tabung, H ketinggian zat cair, H ketinggian benda dari benda ke dasar, bukan dari permukaan ke benda. Nah, di sini dapat dilihat atau dihitung H dari permukaan ke benda itu dapat dituliskan 15, berarti hanya sama dengan 15 ya. Kita kurangi dulu 15 dikurangi 5. Jadi ini pengeco ya. Jadi 15 cm dikurangi 5 itu sama dengan 10 cm. Ingat, karena di sini semua satuannya meter, maka cm ini kita ubah ke meter. Ya. Jadi 10 cm itu berapa meter? Berarti 10 dibagi 100. Nolnya mati berarti 0 bersisa 1, berarti 0, ya, satu angka di belakang koma, 0,1 cm maksud saya. Jadi hanya itu sama dengan, kita masukkan di sini 0,1 meter. Ya. Oke. Jadi kita kalikan 1 dikali 10 dikali 0,1. 1 kali 10 10 kali 0,1 ya, maka P-nya sama dengan 1. Satuannya Pascal. Satuannya tekanan adalah Pascal atau Newton meter kubik, bisa ya, Newton meter kubik. Selanjutnya hukum Archimedes. Nah, ilustrasi dari hukum Archimedes itu yakni ketika misalnya kita
akan mengangkat batu. Ya, jika diangkat di udara itu batunya lebih berat dibandingkan batu tersebut ketika kita angkat di air. Kenapa bisa begitu? Ya, ini karena adanya hukum Archimedes ini, atau hukum Archimedes ini membahas tentang gaya apung. Ya, membahas tentang gaya apung. Bunyi hukum Archimedes. Pada hukum Archimedes ini, sesuai bunyi yang tadi bahwa jika benda dicelupkan dalam zat cair, maka benda itu akan menghasilkan atau mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh si gak benda tersebut. Sehingga hukum Archimedes ini dirumuskan karena hukum Archimedes ini berhubungan dengan gaya apung, maka kita rumuskan FA. FA itu adalah gaya apung. FA sama dengan Rho G VC. Apa itu VC? Ya, jadi Rho di sini Rho cairan, Rho zat cair, massa jenis zat cair, terus G adalah percepatan gravitasi, V adalah volume dari zat cair yang dipindahkan. Nah, maka di sini VCP, zat cair yang dipindahkan. Ini untuk Oke. Nah, di dalam hukum Archimedes ini itu juga membahas tentang peristiwa melayang, tenggelam, dan terapung. Pernah kan kalian melihat benda yang melayang, terapung, dan tenggelam? Kenapa? Peristiwa melayang, terapung, dan tenggelam itu disebabkan oleh adanya gaya apung. Jadi penyebabnya itu adalah W atau berat benda, makanya di sini WB, berat benda, dan juga gaya apung, FA. Nah, gaya apung atau gaya angkat yang dibahas oleh Archimedes. Nah, di sini ada gambar ilustrasi. Di sini ini ada batas airnya, ada gambar A, B, C, D. Dari gambar ini kira-kira yang mengalami yang terapung yang mana, tenggelam yang mana, dan yang melayang yang mana? Oke, sebelum itu kita akan bahas dulu kenapa bisa benda itu melayang atau terapung dan tenggelam. Ya, ini pengaruhnya adalah WB dan FA. Jika benda terapung, maka benda akan berada, ya, andaikan garis ini adalah seperti ini. Bendanya ada di atas zat cair. Jadi benda terapung ini terjadi jika WB atau berat benda lebih kecil. WB lebih kecil daripada FA. WB-nya lebih kecil daripada FA. Jadi benda lebih ringan daripada gaya angkat ke atas. Kemudian melayang terjadi jika posisi benda seperti ini. Ya, ini adalah zat cair. Jadi benda yang terlihat dengan benda yang tercelup ke dalam air itu jumlahnya sama. Nah, melayang terjadi jika berat benda WB sama dengan FA. Berat benda sama dengan gaya angkatnya atau gaya apungnya. Nah, tenggelam terjadi jika seperti ini, posisi benda seperti ini. Ini adalah batas zat cairnya, ini adalah bendanya.
Jadi tenggelam itu bukan berarti bendanya nanti ada di dasar baru dikatakan tenggelam, tapi ketika dia tercelup secara keseluruhan maka benda itu dikatakan tenggelam. Tenggelam terjadi jika lebih besar daripada FA-nya, WB lebih besar daripada D. Nah, jadi A ini berarti berarti benda A ini melayang. Yang B ini terapung, C dan D tenggelam. Nah, begitu pula dengan kapal laut. Ada yang pernah bayangkan kenapa kapal laut itu tidak tenggelam, padahal sudah dimuat barang, muat mobil, bahkan sampai muat berapa ratus orang. Kenapa dia tidak tenggelam, padahal dia juga terbuat dari besi. Nah, hal itu terjadi dikarenakan hukum Archimedes atau gaya apung ini, di mana si benda atau kapal itu akan mendapatkan gaya angkat yang beratnya sama dengan berat si benda. Makanya kapalnya itu dia ya melayang di atas. Jadi WB-nya, berat bendanya, sama dengan gaya angkatnya ke atas. Itulah maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kecanggihan yang sudah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya tentang hukum Penerapan Pascal. hukum Pascal itu yakni pada dongkrak hidrolik. Jadi dongkrak hidrolik itu punya dua ujung seperti ini. Yang satu diameternya lebih kecil daripada yang ini. Kita anggap ini diameter A, kemudian ini adalah B. Ya. Dari sini kita bisa menentukan rumus dari hukum Pascal. Jadi di sini ada tekanan. Kemudian jika ditekan dari sini, arah dari sini, maka tekanannya akan keluar ke sini. Ini biasa dipakai dongkrak hidrolik, itu biasa di pencucian mobil. Supaya mobilnya terangkat, maka salah satunya ini ditekan, maka ini hidroliknya akan naik ke atas dan mengangkat si mobil. Nah, di sini maka di sini ada tekanannya P1 dengan P2. Jadi ada P1 itu dimana tekanan pada tuas atau lengan pertama itu sama dengan pada P2. Jadi yang kita tekan di sini walaupun berbeda diameternya, itu tekanannya akan sama. Ya, makanya di sini rumusnya P1 sama dengan P2. P itu F per kemudian F2 per A2. F1 di sini tekanan gaya yang digunakan untuk menekan, atau FA. PA sama dengan PB. Jadi FA dengan FB. FA AA. Ya. Ini B. Supaya lebih ini. Kemudian A ini adalah luas penampang. Jadi harus dicari luas penampangnya. Ini luas penampang A1 atau AA, ini luas penampang AB atau AB. Ya, maka rumusnya seperti ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Inilah rumus untuk hukum Pascal. Demikian untuk pertemuan kali ini. Silakan dicek classroom-nya. Tetap belajar, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.